Ada hikmah di balik cerita. Siapapun pasti punya cerita, dan mereka berbagi cerita untuk kita. Siapapun berhak untuk menjalani kehidupan dengan tenang, apapun profesinya, dan seberapa banyak harta yang dimilikinya bukan jaminan untuk bisa hidup tenang. Mang Usman yang berprofesi sebagai tukang bangunan menemukannya dengan cara yang ia tidak duga. Bagaimana mendapatkannya? Kita simak ceritanya melalui channel Mereka Berbagi Cerita. Semoga cerita singkat ini memberikan inspirasi dan motivasi serta keteladanan untuk kita semua. Selamat menyaksikan. Profesi sebagai tukang bangunan dia jalani sejak remaja hingga saat ini, sekaligus sebagai satu-satunya sumber penghasilan untuk menghidupi keluarganya sehari-hari. Usman, atau yang akrab dipanggil Mang Usman, mempelajari ilmu pertukangan bangunan ini secara otodidak, yaitu belajar dari bekerja sebagai kenek bangunan, kemudian ikut orang lain, hingga lambat laun mampu menguasai dan akhirnya bisa mandiri menjadi tukang bangunan, bahkan mengajak teman-temannya bekerja dengannya. Saya dari Kampung Cariu. Sejak kecil saya diasuh oleh kakak saya. Karena kakak saya tidak mampu membiayai saya, terpaksa saya bekerja ke Jakarta menjadi kenek bangunan. Mang Usman kini sudah berusia 50 tahun. Pekerjaan sebagai tukang bangunan sudah dia jalani selama lebih dari 35 tahun. Mulai dari pekerjaan harian sampai dengan pekerjaan borongan. Dan mulai bayaran sedikit sampai dengan menerima bayaran yang lumayan cukup banyak. Sekarang saya tinggal di Ciangsana. Bekerja saya sebagai tukang bangunan. Penghasilan saya kadang-kadang kurang, kadang-kadang kecil, kadang-kadang tidak mencukupi, kadang-kadang lebih dari mencukupi. Menghidupi keluarga dengan anak dua baginya cukup berat. Belum lagi biaya sekolah anak yang memerlukan kebutuhan khusus. Namun setelah anak pertamanya menikah dan bekerja, beban Mang Usman sedikit ringan, tidak selalu serba kekurangan. Bagi Mang Usman yang berpendidikan tidak tamat sampai sekolah dasar ini, menjalani hidup baginya sangatlah sederhana, yaitu bekerja untuk mencari uang. Setelah uang didapat, kemudian digunakan untuk makan keluarga dan biaya anak sekolah. Kalaulah uang yang dihasilkan kurang, dia akan mencari lagi dengan terus bekerja, dan jika tidak dapat, dia pun tak segan meminjam uang ke tetangga dan akan dibayar nanti kalau sudah punya uang lagi. Begitu dan begitu seterusnya. Menurut pengakuannya dulu, yang ada dalam pikirannya hanyalah bagaimana caranya menghidupi keluarganya. Waktunya habis untuk bekerja, ada rasa bingung dan gelisah kalau tidak dapat uang, apalagi kalau dapatnya sedikit. Tidak ada rasa bersyukur sedikit pun dalam hatinya. Dulu saya jauh dari agama, tidak pernah sholat, sibuk mencari uang. Kalau tidak dapat uang, saya gelisah, sering marah-marah. Hidup tidak tenang. Sampai suatu saat di tengah kegelisahan, Mang Usman bertemu seseorang dan mengajaknya untuk sholat di masjid. Usman pun nurut dan mulailah ikut melaksanakan sholat yang sudah lama dia tinggalkan. Seusai sholat dan mengikuti pengajian, Mang Usman rupanya ketagihan. Ada yang dirasakan mampu membuatnya menjadi tenang apabila selesai melaksanakan sholat. Kalau sudah saya sholat, hati menjadi tenang. Tidak pernah gelisah, tidak pernah ketakutan, tidak pernah marah-marah. Hati saya selalu tenang. Dialah Usman yang telah menemukan ketenangan dengan ibadah yang sesungguhnya adalah kewajiban baginya sebagai seorang muslim, karena sholat sebagai bagian dari rukun Islam yang kedua.
Dengan melaksanakan sholat, Utsman mendapatkan ketenangan hati, pikiran, dan menghilangkan rasa gelisah yang selama ini dia rasakan. Sejatinya, sholat adalah ibadah yang berisi zikir untuk mengingat Sang Pencipta alam semesta ini, sekaligus sebagai sarana untuk berdoa. Sebagaimana arti sholat secara bahasa, yaitu doa. Dan hadis Nabi pun mengatakan, sesungguhnya sholat dijadikan untukku sebagai penenang hati. Hadis riwayat An-Nasa'i.